Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cikgu Mat dalam pembelajaran trigonometri. Pada kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang merupakan materi atau pelajaran kelas 10 atau fase E. Oke, sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak itu penerapan dari trigonometri. Salah satunya ketika kita melihat sebuah bangunan, ya, seperti di gambar ini adalah rumah adat Melayu Riau. Jadi di sini kita melihat ini sangat simetris sekali pembangunan dari konstruksi atapnya. Jadi supaya bentuk konstruksinya simetris seperti ini, kita bisa menggunakan konsep trigonometri. Kemudian di gambar yang kedua juga kita melihat bagaimana kita bisa mengukur tinggi sebuah gedung yang sangat tinggi, ya. Oke, nggak mungkin kita hitung menggunakan meteran, tetapi kita bisa menggunakan konsep trigonometri untuk mengukurnya. Kemudian kita lihat sekarang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini sangat berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi kalau kita lihat segitiga siku-siku, pasti kita ingat dengan teorema Pitagoras, ya. Dulu di SMP atau kita sudah membahas tentang Pitagoras, ya. Dari segitiga PQR ini berlaku teorema Pitagorasnya. Yang pertama, PR kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat, ya. Kemudian PQ kuadrat, ya, jadi yang di samping ini PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang dengan QR kuadrat. Dan yang ketiga adalah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang dengan PQ kuadrat. Itu teorema Pitagoras. Jadi kita harus paham teorema Pitagoras dulu sebelum masuk kepada perbandingan trigonometri. Oke, sekarang kita lihat perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Contohnya di sini ada segitiga ABC. Sekarang kita punya sudut di sini. Di sudut C itu kita namakan sudutnya adalah sudut theta, ya. Jadi kemudian kita kasih kode lagi, yang mana di depan sudut B itu adalah B kecil, yang di depan sudut A itu adalah A kecil, dan di depan sudut C itu adalah C kecil. Kemudian kita kasih juga kode kalau yang di depan sudut C itu namanya depan, ya, atau biasa sebut dengan D, ya. Kemudian yang di samping yang di bawah ini adalah sa. Kemudian yang miring ini adalah atau hipotenusa itu adalah miring, ya. Oke, jadi kita paham dulu mana yang sisi depan, mana yang sisi samping, mana yang sisi miring, ya. Miring berarti dia di depan sudut siku-siku. Kalau depan pasti dia di depan sudutnya gitu. Depan sudut C berarti ini dia. Kalau depan sudut A berarti ini yang depannya gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada sekan, ada kosekan, dan ada kotangen. Kemudian kita lihat kalau sinus itu perbandingannya adalah depan per miring, ya. Jadi kalau sinus itu depan per miring berarti C per A gitu, ya. Kemudian kalau cos itu adalah samping per miring atau sami, ya. Berarti itu adalah A per B. Kemudian yang ketiga adalah tan theta, ya. Tan itu adalah desa, depan per samping, sama dengan C per A, berarti ini per ini. Kemudian yang keempat itu adalah kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin atau sepersin, ya. Jadi kalau sin tadi depan per miring, berarti kosekan adalah miring per depan, sama dengan B per C gitu, ya. Kemudian yang kelima itu sekan. Sekan itu seperkos, ya. Seperkos, yang mana kos itu tadi adalah samping per miring, berarti sama dengan miring per samping, sama dengan B per A. Kemudian kotangen itu adalah sepertan, yang mana tadi tan itu adalah depan per samping, berarti kotangen adalah samping per depan, yaitu A per C. Oke. Sekarang kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri.
Di sini ada diketahui sebuah segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi A akar 5 satuan dan panjang sisi B 2 satuan. Jika sudut BAC adalah theta, tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut theta. Oke, sekarang kita gambar dulu segitiganya. Segitiganya ABC, siku-sikunya di C, berarti di sini. Kemudian panjang sisi A adalah akar 5. A itu adalah di depan sudutnya A. Ya, sudut A ini berarti A kecil ini, berarti ini adalah akar 5. Dan panjang sisi B, sudut B ini berarti B kecilnya ini, sama dengan 2. Ya. Kemudian sudut BAC adalah theta. Ya, jadi sudut tetanya adalah sudut A ini. Kemudian kita tentukan mana yang samping, miring, dan depannya. Sudut kita adalah sudut A. Berarti ini adalah depannya. Dan ini sampingnya, dan ini adalah miringnya. Pertama kita cari dulu miringnya. Untuk mencari miring atau C itu sama dengan pakai Pitagoras ya. Akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 5 ditambah dengan 4. Sama dengan akar 9 sama dengan 3. Makanya diperoleh sisi miringnya adalah 3. Selanjutnya baru kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Sin theta. Ingat sin adalah depan per miring atau demi ya. Berarti A per C. A per C. Ya. A-nya adalah akar 5, C-nya adalah 3. Sama dengan sepertiga akar 5. Kemudian cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah 2, miringnya adalah 3. Berarti 2 per 3. Kemudian tangen adalah depan per samping atau desa. Ya, akar 5 per 2. Ya, sama dengan 1/2 akar 5. Boleh kita ubah. Kemudian kosekan itu kebalikan dari sin. Ya. Depan miring per depan. Ya. Berarti 3 per akar 5 sama dengan 3 per 5 akar 5. Kemudian kalau sekan kebalikan dari cos, miring per samping. Ya. Berarti 3 per 2. Kemudian kotangen itu samping per depan. Ya. Sampingnya 2, depannya akar 5. Berarti 2 per akar 5 sama dengan 2 per 5 akar 5. Oke, itulah ke-6 perbandingan trigonometrinya. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui sin theta sama dengan 5 per 6. Kemudian sudut tetanya lancip, diketahui, tentukanlah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut theta. Oke, sama seperti yang tadi kita gambar dulu segitiganya, segitiga ABC, boleh pakai PQR silahkan ya. Di sini saya pakai ABC saja. Kemudian sin theta. Sin theta. Kita ingat sin itu adalah depan per miring ya. Berarti kalau tetanya di sini berarti depannya ini, miringnya ini. Berarti kita peroleh depannya 5, miringnya 6 ya. Berarti kita harus mencari nilai B-nya. Untuk mencari nilai B pakai Pitagoras. Ya. Berarti B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kuadrat kurang 5. Sama dengan akar dari 25. Ini 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 36 dikurang 25 kuadrat. Sama dengan akar 11. Ya. Maka didapat sampingnya adalah akar 11. Baru kita tentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Cos theta sama dengan samping per miring sama dengan B per C. Ya, B per C berarti akar 11 per 6. Kemudian untuk tangen depan per samping berarti 5 per akar 11. Ya, 5 per akar 11 ini sama dengan 5 per 11 akar 11. Ini kita rasionalkan. Kemudian kosekan sama dengan miring per depan. Ya, miring per depan berarti 6 per 5 ya. Oke, kemudian untuk sekannya miring per samping itu sama dengan 6 per akar 11 sama dengan 6 per 11 akar 11. Kemudian untuk kotangennya samping per depan sama dengan akar 11 per 5 atau boleh kita tulis 1/5 akar 1/5 akar 11. Oke, demikianlah materi atau penjelasan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih.